Baik, eh, hari ini kita akan membahas tentang daya tahan atau endurance. Kalau pada periode-periode lalu, mungkin perlu saya ingatkan kembali bahwa kita sudah membahas tentang kondisi fisik umum atau kondisi fisik yang utama. Jadi kalau kondisi fisik yang utama itu ada 4, ya. Ada sebagian buku menyatakan 5. 4 itu adalah daya tahan, kekuatan, kecepatan, dan kelentukan. Tetapi ada juga sejumlah buku yang menyoroti tentang 5, ya, komponen biomotorik yang utama. Jadi 4 yang tadi saya sebutkan, ya, daya tahan, kekuatan, kecepatan, kelentukan, ditambah dengan koordinasi. Tetapi kita menerjemahkannya bahwa kondisi fisik utama itu, ya, itu ada 4, ya. Jadi daya tahan, kekuatan, kecepatan, kelentukan, dan ketika semua itu dikolaborasikan, dipadukan, maka akan menghasilkan koordinasi gerak yang baik, ya, terhadap cabang apa saja itu. Hari ini kita akan membahas tentang endurance, ya. Jadi kalau kita membahas tentang endurance, kita harus tahu dulu bahwa endurance itu apa, atau daya tahan itu apa, ya. Dikatakan bahwa daya tahan adalah keadaan atau kondisi tubuh yang mampu untuk bekerja atau berlatih dalam waktu yang lama tanpa mengalami kelelahan yang berarti atau kelelahan yang berlebihan setelah menyelesaikan latihan, ya, atau pekerjaan tersebut. Karena ini bicara tentang kepelatihan, maka kita tidak akan membahas tentang orang yang bekerja, tetapi kita membahas tentang orang yang berlatih, ya. Dengan demikian, kalau kita definisikan tentang daya tahan, maka dikatakan bahwa daya tahan adalah keadaan atau kondisi tubuh yang mampu untuk berlatih dalam waktu yang relatif lama atau boleh dikatakan lama, ya, tanpa mengalami kelelahan yang berlebihan setelah latihan dilakukan, ya, atau setelah latihan itu selesai. Jadi kalau kita sama-sama berlatih, tetapi kita lihat ada seseorang yang mungkin sudah setelah berlatih tapi dia masih bisa, ya, beraktivitas secara normal, ya, berbicara, masih bisa bersenda gurau, itu semua dapat dilakukannya karena dia memiliki daya tahan yang lebih baik, ya, dibandingkan kalau orang lain yang setelah melakukan latihan, ya, katakanlah satu atlet melakukan latihan, mereka sama-sama jogging dalam waktu 1 jam, katakanlah begitu. Tetapi setelah jogging 1 jam, ya, ada atlet yang sudah lemas sekali, mau berbicara sudah tidak bisa, ya, mau apalagi dengan rasa gembira, ya, itu seperti hilang, ya, hilang dari dirinya. Nah, ini yang dikatakan bahwa di mana kondisi daya tahan seseorang itu sudah baik. Ya, kalau kita sama-sama berlatih, ya, seseorang sudah berlatih dengan baik, dia mampu melakukan aktivitas latihannya dengan baik, dia mampu bertahan sampai akhir, dan bahkan di akhir itu dia mampu bersenda gurau, masih dalam keadaan tubuh yang santai, ya, masih dalam keadaan tubuh yang juga masih kuat, ya. Itu yang dikatakan orang yang memiliki daya tahan. Daya tahan itu umumnya itu terbagi menjadi 2 jenis, ya. Ada yang disebut dengan daya tahan aerob, ya, atau daya tahan aerobik, ya, dan ada daya tahan anaerob. Ya, jadi anaerob atau sama dengan anaerobik, ya. Jadi ada daya tahan aerob, ada daya tahan yang anaerob, ya. Kita akan lihat satu-satu, ya, kira-kira daya tahan aerob itu yang bagaimana, daya tahan yang anaerob itu yang bagaimana, ya. Kalau daya tahan aerob itu atau dikatakan aerobic fitness, ya, istilahnya, itu membutuhkan asupan oksigen, ya, karena dilakukan dalam waktu yang relatif lama. Jadi kalau orang melakukan aktivitas dalam range waktu yang cukup panjang, maka dengan sendirinya dia membutuhkan oksigen yang banyak, ya.
Latihan aerob itu katakanlah untuk memperkuat sistem kardiorespiratory, ya, dan kemampuan dalam menggunakan O2 di dalam otot. Ya. Jadi kemampuan jantung itu ya, ya bagaimana kemudian oksigen yang kita hirup itu ya dapat terserap secara baik dan dimanfaatkan untuk kebutuhan latihan kita. Daya tahan aerob itu harus dikembangkan sebelum daya tahan yang anaerob. Ya. Jadi kalau orang mengembangkan satu program latihan, ya, jangan buru-buru mengembangkan daya tahan yang sifatnya anaerob. Kita harus mengembangkan dulu daya tahan umum, dan daya tahan umum itu biasanya identik dengan daya tahan aerob, atau yang tadi kita berlatih dengan mengkonsumsi oksigen secara normal itu, ya. Kemudian dapat dikatakan juga bahwa daya tahan aerob itu kita ketahui itu dapat dikembangkan ya melalui beberapa bentuk latihan. Katakanlah yang pertama adalah lari jarak jauh, ya. Ada juga cross country, ya. Ada juga fartlek, ya. Dan ada juga lari interval atau interval training atau interval running, ya. Nah, itu bentuk-bentuk latihan untuk atau yang biasa digunakan untuk mengembangkan yang namanya daya tahan aerob atau daya tahan aerobik, ya. Sedangkan kalau daya tahan anaerob, ya, atau daya tahan anaerobik atau juga dikatakan sebagai anaerobic capacity, ya, atau sama dengan kapasitas aerobik, ya, atau juga anaerobik maksudnya, ya, kapasitas anaerobik, dan dengan kata lain kita katakan sebagai daya tahan kecepatan, ya. Jadi daya tahan anaerobik itu anaerobik capacity, ya. Latihan anaerob itu memberikan toleransi kepada otot untuk membentuk asam laktat. Jadi ketika orang latihan dengan intensitas yang tinggi, otomatis energi banyak yang terkuras, dan ini cepat sekali menghasilkan asam marang, ya, atau yang dikatakan membentuk asam laktat, ya. Ada dua macam daya tahan untuk anaerobik ini. Yang pertama dikatakan daya tahan kecepatan, dan yang kedua itu daya tahan kekuatannya. Untuk mengembangkan daya tahan kecepatan ini otomatis digunakan biasanya untuk membantu atlet berlari dalam kecepatan tinggi, ya. Sedangkan untuk mengembangkan daya tahan kekuatan ini dilakukan agar atlet itu terus bisa mengeluarkan daya maksimum, ya, atau daya meskipun terjadi pembentukan asam laktat, ya. Untuk melatih kapasitas anaerobik ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, misalnya dalam hal lari jauh. Lari jauh kita harus memperhatikan intensitasnya, intensitas yang otomatis kita biasanya juga bisa melihatnya melalui denyut nadi. Jadi kalau intensitasnya katakanlah 70 sampai 80%, ya. Dalam seminggu bisa dilakukan 1 atau 2 kali, ya. Durasinya biasanya dalam jangka waktu yang cukup tinggi, dan untuk kalau kita kualifikasi antara berapa persen aerobik dan berapa persen anaerobiknya, maka dapat dikatakan bahwa aerobiknya bisa sampai 95%, ya. Jadi cuma 5% saja yang bersifat
anaerobik. Jadi orang kalau berlari jauh, dia tidak mungkin bisa berlari dengan kecepatan yang tinggi. Dia berlari dengan kecepatan yang rendah karena jaraknya jauh. Nah, jadi otomatis kita menggunakan eh, daya tahan aerobik ya, kita berlari sambil mengkonsumsi oksigen secara normal. Sedangkan yang anaerobiknya, jadi kalau persentasenya itu kita hitung, maka 95% aerobik, cuma 5% saja anaerobik ya. Sedangkan kalau kita menggunakan program latihan untuk lari tempo ya, itu bisa 85 sampai 89% ya. Itu biasanya kita lihat intensitasnya itu. Dalam seminggu ya kita bisa melakukannya 1 sampai 2 kali juga, dan durasi waktu itu biasanya antara 20 sampai 30 menit ya. Kalau kita lihat perbandingan persentase aerobik dan anaerobiknya, itu 80% aerobik, sedangkan 20%-nya adalah anaerobik ya. Ini gambaran umum ya, nanti pada tatap muka berikut kita akan menguraikan satu-satu. Yang namanya lari jauh itu modelnya kayak apa ya, lari tempo itu modelnya seperti apa, interval training itu bentuknya seperti apa, fartlek itu bentuknya seperti apa, cross country itu bentuk latihannya seperti apa gitu ya. Ini gambaran umum. Yang berikut juga misalnya terhadap interval training ya. Interval training itu ada yang interval ekstensif dan ada interval yang intensif. Nah, kalau interval ekstensif itu biasanya intensitasnya itu antara 85 sampai 89 ya. Jadi itu intensitasnya ya, frekuensi per minggu kita bisa 1 kali cukup dalam seminggu, tidak apa-apa ya. Durasinya itu biasanya antara 30 sampai 90 detik ya, atau 1/4 ya. Persentase sumber energinya itu dari katakanlah 30%-nya itu aerobik, 70%-nya itu sudah anaerobik, jadi sudah lebih banyak ya anaerobiknya ya. Itu bisa 70, kalau yang ekstensif itu bisa terbalik, jadi 70 aerobiknya, sedangkan anaerobiknya 30%. Tetapi kalau interval yang intensif itu terbalik ya, karena intensitasnya itu cukup tinggi ya, antara 90 sampai 95% dari denyut nadi maksimal kita ya, maka frekuensi per minggu kita bisa lakukan 1 kali ya, dan perbandingan untuk energinya adalah 30% itu aerob ya, energinya aerob, sedangkan 70%-nya itu adalah energi yang anaerob ya. Yang berikut misalnya seperti fartlek ya. Kalau fartlek itu kita lihat intensitasnya itu bisa sampai 70 sampai 90% ya. Jadi kalau 70 sampai 90% itu kan di periode lalu kita sudah bahas dari denyut nadi maksimal misalnya. Jadi kalau 70% dari denyut nadi maksimal untuk atlet yang anak atau yang atlet usia 20 tahun misalnya, berarti kan 70% dari 200, maka otomatis 140 denyut nadi ya. Jadi antara 140 sampai 180, karena mulai dari 70% sampai 90%. Itu kalau Anda melakukan latihan fartlek ya. Dan frekuensinya bisa sekali seminggu ya, durasi waktunya biasanya antara 20 menit sampai 60 menit ya. Dan kapasitas energi yang digunakan ya 75%-nya aerob, sedangkan yang 25%-nya adalah anaerob. Jadi lebih banyak aerobiknya daripada anaerobiknya ya. Kemudian kalau
ini aktivitas metode latihannya, misalnya kita menggunakan sprint ya. Sprint artinya latihan dengan kecepatan penuh, berarti itu antara intensitasnya otomatis 95 sampai 100%, jadi harus maksimal. Nah, frekuensinya ya kita sesuaikan dengan kepentingan masing-masing cabang olahraga, dan durasinya antara 10 sampai 15 menit ya. Itu biasanya 1:6, dan untuk persentase energinya itu 5%-nya aerobik, sedangkan yang 95%-nya adalah yang sifatnya anaerobik. Ini perbandingan metode-metode latihan ketika kita menggunakan lari jarak jauh, ya, lari tempo, ya, kemudian latihan interval, baik interval yang ekstensif maupun interval yang intensif, kita menggunakan fartlek maupun kita menggunakan yang namanya sprint ya. Itu adalah beberapa metode yang bisa kita gunakan untuk melatih yang namanya daya tahan anaerobik tadi ya. Untuk mengembangkan daya tahan, baik untuk daya tahan anaerobik maupun daya tahan aerobik, maka kita juga butuh memperhatikan persentase-persentasenya. Jadi dari sisi intensitas kepada daya tahan aerobik itu antara 60 sampai 75% dari denyut nadi maksimal. Sedangkan untuk daya tahan anaerobik ya itu antara 90 sampai 100%, artinya maksimal dari denyut nadi maksimalnya. Ya, kemudian dari sisi durasi waktu atau lamanya waktu, ya itu kita antara 1 sampai 10 menit. Ya. Sedangkan untuk itu di daya tahan aerobik, sedangkan di daya tahan anaerobik, ya itu antara 10 detik sampai 2 menit. Ya. Kemudian dari sisi pemulihannya atau recovery-nya antara 1 sampai 3 menit, sedangkan daya tahan anaerobik itu antara 2 sampai dengan 10 menit. Jadi istirahat di pemulihannya di daya tahan anaerobik itu lebih panjang karena aktivitasnya tinggi ya. Untuk aktivitas pemulihannya bisa dilakukan dengan baik kalau kita berlatih di daya tahan aerobik, kita jangan duduk saja, tapi harus ada aktivitas kecil. Mungkin kita jogging perlahan-lahan atau berjalan ya, baik di daya tahan aerobik maupun daya tahan anaerobik. Kedua-duanya diharapkan istirahat atau recovery-nya atau pemulihannya itu dilakukan dengan pemulihan yang aktif gitu ya. Kalau pengulangannya kita bilang daya tahan aerobik itu relatif tinggi ya. Sedangkan daya tahan di anaerobik itu relatif rendah karena intensitasnya yang tinggi itu. Nah, sehingga untuk pengulangannya itu biasanya berbanding terbalik ya. Dari sisi kemampuan untuk ditingkatkan komponen biomotoriknya, itu masing-masing punya persentase sendiri-sendiri ya. Kita lihat di kecepatan itu cuma bisa ditingkatkan 10%, kemudian daya tahannya itu bisa ditingkatkan sampai 700%, sedangkan kekuatannya itu kita hanya bisa meningkatkannya 300%. Jadi daya tahan itu memiliki range yang cukup atau sangat panjang untuk bisa ditingkatkan, bisa sampai 700% ya. Itu yang penting untuk kita ketahui.